Kenapa orang yang sering menghilang justru punya pikiran lebih tajam? Ada sebuah fenomena yang sering luput dari perhatian kita, di mana mereka yang sering dianggap penyendiri atau aneh justru menyimpan kapasitas otak yang bekerja jauh di atas rata-rata. Kita sering melihat orang yang menarik diri dari keramaian sebagai sosok yang lemah secara sosial. Padahal kenyataannya, mereka sedang membangun sebuah kerajaan ide di dalam kepala mereka sendiri. Selamat datang di Jejak Diri, tempat kita mengupas sisi-sisi terdalam dari manusia yang jarang dibicarakan dengan tenang dan apa adanya. Menjadi seorang outsider atau orang luar bukan berarti kita gagal dalam pergaulan, melainkan sebuah pilihan sadar untuk tidak membiarkan kebisingan dunia mendikte cara kita berpikir. Dunia modern hari ini seolah memaksa kita untuk selalu tampil, selalu bicara, dan selalu ada dalam setiap lingkaran sosial. Padahal, kecerdasan yang otentik seringkali lahir saat stimulasi dari luar mereda. Saat seseorang memilih untuk menyendiri, otak mereka berhenti memproses drama-drama sosial yang melelahkan dan mulai fokus pada pola-pola yang lebih besar. Disinilah letak rahasia para pemikir besar. Mereka tidak takut kehilangan koneksi dengan manusia lain demi menjaga koneksi dengan kejernihan pikiran mereka sendiri. Dalam pandangan yang lebih mendalam, menyendiri adalah cara kita menjaga hati agar tidak gampang terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting. Kita diciptakan dengan akal yang luar biasa. Namun, akal itu butuh ruang yang tenang untuk bisa berfungsi maksimal. Menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk bukan berarti kita sombong, tapi itu adalah bentuk penjagaan diri agar kita tidak kehilangan jati diri di tengah arus informasi yang seragam. Ada kedamaian yang hanya bisa ditemukan saat kita hanya berdua dengan pikiran kita. Dan disitulah rasa syukur atas kemampuan berpikir itu mulai muncul secara alami. Secara psikologis, mereka yang memiliki IQ tinggi cenderung memiliki filter yang sangat ketat terhadap informasi. Mereka tidak akan menelan mentah-mentah apa yang dikatakan orang banyak. Kesendirian memberi mereka waktu untuk menguji setiap data, mempertanyakan asumsi, dan membangun argumen yang solid. Orang yang sering menyendiri biasanya tidak butuh validasi instan dari luar, karena mereka sudah cukup puas dengan eksplorasi internal yang mereka lakukan. Inilah yang membuat mereka tampak berbeda, karena standar kebahagiaan dan pencapaian mereka tidak lagi bersandar pada pengakuan orang lain. Kreativitas juga membutuhkan jeda yang panjang. Ide-ide brilian tidak muncul di tengah rapat yang berisik atau obrolan kosong di pinggir jalan. Ide itu muncul saat kita memberi ruang bagi otak untuk menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tidak terlihat. Dengan menjadi seorang outsider, kita memiliki perspektif burung, melihat segala sesuatu dari ketinggian tanpa harus ikut terjebak dalam emosi kelompok yang seringkali bias. Jarak ini adalah kemewahan bagi orang-orang yang ingin melihat kebenaran secara lebih objektif. Kita perlu menyadari bahwa kesunyian adalah tempat di mana kita melatih kesabaran dalam berpikir. Banyak orang terburu-buru mengambil kesimpulan hanya karena ingin terlihat pintar di depan publik. Namun, mereka yang cerdas lebih memilih untuk diam, mengamati, dan membiarkan segalanya mengendap terlebih dahulu. Proses introspeksi semacam ini sangat sejalan dengan nilai-nilai untuk selalu melihat ke dalam diri sendiri sebelum menilai dunia luar. Kita diminta untuk memperbaiki apa yang ada di dalam, sebelum mencoba memperbaiki apa yang ada di luar. Hubungan kita dengan diri sendiri
seringkali menjadi cermin hubungan kita dengan Sang Pencipta. Saat kita sanggup berdiri sendiri, tanpa bergantung pada keramaian, kita sebenarnya sedang melatih kemandirian jiwa. Kita sadar bahwa pada akhirnya, manusia akan mempertanggungjawabkan setiap pemikirannya secara individu. Inilah yang membuat para pemikir besar sangat berhati-hati dengan apa yang mereka tanam dalam pikiran mereka. Mereka menjaga kualitas input agar output yang dihasilkan juga membawa manfaat, bukan sekadar polusi suara. Seringkali, rasa kesepian yang dirasakan oleh orang-orang dengan kecerdasan tinggi adalah bentuk transisi menuju pemahaman yang lebih dalam. Mereka bukan tidak butuh teman, tapi mereka butuh kedalaman. Mereka lebih memilih satu percakapan yang bermakna daripada 1000 obrolan yang hanya menyentuh permukaan. Ini adalah bentuk seleksi alami untuk menjaga energi mental agar tetap fokus pada hal-hal yang memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan dan lingkungan sekitar. Menjadi berbeda itu melelahkan jika kita melihatnya dari sudut pandang kompetisi sosial. Tapi, jika kita melihatnya sebagai sebuah tanggung jawab atas potensi akal yang diberikan, maka kesendirian menjadi sebuah anugerah. Kita tidak lagi merasa tertinggal saat orang lain berlari menuju hal-hal yang semu. Justru, kita merasa tenang karena tahu persis kemana arah pikiran kita melangkah. Kedewasaan berpikir semacam inilah yang hanya bisa dipupuk dalam sunyi, di mana tidak ada gangguan antara kita dan kebenaran yang sedang kita cari. Jadi, untuk kamu yang selama ini sering merasa tidak cocok dalam keramaian, atau lebih suka menghabiskan waktu dengan pikiranmu sendiri, jangan merasa rendah diri. Mungkin itu adalah sinyal bahwa kamu memang dipersiapkan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Gunakan waktu menyendiri itu untuk membangun kualitas diri yang lebih baik dan menjaga keikhlasan dalam setiap langkah yang kamu ambil. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak orang yang mengenal kita, tapi seberapa dalam kita mengenal diri sendiri dan tujuan kita berada di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan narasi ini. Jika kamu merasa bagian dari para outsider yang sedang berusaha bertumbuh, silahkan bagikan pendapatmu di kolom komentar, agar kita bisa saling belajar dari perspektif masing-masing. Aku tunggu ceritamu, dan sampai jumpa di perjalanan jejak diri berikutnya.